Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan insyaallah kita juga akan belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalamnya. Dan metode ini insyaallah sangat membantu bagi para pemula ataupun para lansia yang saat ini sedang ingin belajar dan mempelajari Al-Quran. Semoga nantinya video ini dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah membaca Al-Quran. Insyaallah kita akan belajar yaitu pada juz 29, yaitu pada surah Al-Mursalat, yaitu pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara membacanya, kita perhatikan ayat yang ke-21. Faja'alnahu fi. Perhatikan di sini lamnya berharokat sukun, maka cara membacanya dibaca faja'alnahu. Nunnya dibaca panjang, ada tanda alifnya di sini, ada tanda harokat seperti ini. Hufi, fa-nya dibaca panjang, ada tanda ya sukun, matobi'i dipanjangkan 2 ketukan. Faja'alnahu fi qararim makin. Faja'alnahu fi qararim makin. Roknya dibaca panjang, ada tanda alifnya dipanjangkan 2 ketukan matobi'i. Lalu di sini ada kasroh tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan bi gunnah disertai berdengung. Jadi dimasukkan dan disertai berdengung. Qararim makin. Kafnya dibaca panjang, ada ya sukunya dipanjangkan 2 ketukan dan nunnya di sini dimatikan. Nunnya dibaca sukun, qararim makin. Jangan dibaca qararim makinin. Nah, tidak boleh. Kita ulangi dari ayat yang ke-21. Faja'alnahu fi qararim makin. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-22. Perhatikan cara membacanya. Ila qadarim ma'lum. Ila qadarim ma'lum. Lamnya dibaca panjang, ada tanda harokat seperti ini. Dan di sini ada kasroh tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu dengan cara dimasukkan dan disertai berdengung. Ila qadarim, seperti itu. Ma'lum, ainnya dibaca sukun, dibaca ma'lum. Lumnya
Lamnya dibaca panjang, ada wawu sukunnya dipanjangkan, dua ketukan mad tabi'i, dan mimnya di sini dibaca sukun mati, ada tanda waqaf di sini. Kita ulangi, ila qadarim ma'lum. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-23. Perhatikan cara membacanya. Faqadarna fani'mal qadirun. Faqadarna fani'mal qadirun. Perhatikan di sini roknya berharokat sukun, maka dibaca mati, dibaca sukun mati, dibaca faqadarna, nunnya dibaca panjang karena ada tanda alifnya mad tabi'i, panjangkan dua ketukan. Faqadarna fani'mal. Ainnya berharokat sukun dimatikan, dibaca fani'mal. Di sini ada alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun, maka dibaca fani'mal qadirun. Qafnya dibaca panjang, ada tanda alifnya. Lalu di sini roknya dibaca panjang, ada wawu sukunnya, panjangkan dua ketukan, dan nunnya di sini dibaca mati, dibaca sukun, mad adin disukun. Jadi jangan dibaca fa ni'mal qadiruna, tidak boleh, harus dibaca fa ni'mal qadirun. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Kita ulangi. Ila qadarim ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-24. Perhatikan cara membacanya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Di sini ada ya yang berharokat sukun. Ini dibaca wailun. Ada dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf ya. Ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya itu dimasukkan dan disertai berdengung. Wailun, ya seperti itu namanya berdengung. Jangan langsung kita baca wailun yaum, nah, tidak boleh. Wailun yaum, wawu sukun dibaca yau. Ma'idil kasrah tanwin bertemu dengan huruf lam, ini hukumnya dibaca idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah tanpa berdengung. Wailun yauma idzil lil, lamnya berharokat sukun. Ini jangan dibaca lil, tidak boleh. Jangan dibaca berdengung. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Mukadzi, dalnya berharokat tasdid, ini dimasukkan, diidghamkan. Mukadzibin, baknya berharokat kasroh, ada ya sukunnya, dipanjangkan dua ketukan. Nunnya ini dibaca sukun ataupun mati, mad adid disukun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kita ulangi dari sini. Ila qadarim ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Jadi nunnya di sini dimatikan karena mata adil sukun, jangan dibaca lil mukadzibina, seperti itu. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-25. Perhatikan cara membacanya. Alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda kifata. Mimnya berharokat sukun, maka di sini dibaca idhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf nun. Ini jangan dibaca panjang, tapi dibaca idhar, dibaca jelas. Alam jimnya berharokat sukun. Ini dibaca
jimnya berharokat sukun dan dikolkolah, dipantulkan suaranya. Alam naj'alil arda. Lam alif ini dimatikan. Alam naj'alil arda. Arda, roknya berharokat sukun, ini dibaca mati. Arda kifata. Alam naj'alil arda kifata. Kifata, baknya berharokat fathah, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan, dibaca mad tabi'i, dan taknya di sini dibaca mad iwad. Cara bacanya dipanjangkan taknya, jangan dibaca kifatan, salah, tapi kifata. Alam naj'alil arda kifata. Ulangi. Faqadarna fani'mal qadirun. Wailun yawma'idin lil mukadzibin. Alam naj'alil arda ulangi. Alam naj'alil arda kifata. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-26. Perhatikan cara membacanya. Ahya'an wa amwata. Di sini dibaca mad wajib mutasil, dipanjangkan 6 ketukan. Ahya'an. Fathah tanwin bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu dengan cara dimasukkan dan disertai berdengung. Ahya'an wa am. Ada mim sukunnya bertemu dengan wawu. Ini hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, jangan didengungkan. Wa tidak boleh, harus dibaca jelas. Wa ta wawunya dibaca panjang, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i, dan taknya di sini berharokat fathah tanwin, ini dibaca panjang, jangan dibaca amwatan. Nah, seperti itu. Ahya'an wa amwata. Ahya'an wa amwata. Jangan kita baca wa amwatan, tidak boleh. Ulangi. Alam naj'alil arda mihada. Ulangi. Alam naj'alil arda kifata. Ahya'an wa amwata. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-27. Perhatikan cara membacanya. Ketika kita berhenti maka dibaca wa amwata. Tapi kalau kita wasol, kita gandeng dengan ayat sebelumnya, maka cara membacanya ahya'an wa amwatan wa ja'alna fiha. Seperti itu. Jadi dimasukkan, kenapa? Karena di sini ada fathah tanwin yang bertemu dengan wawu. Hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Seperti itu. Kita fokus pada ayat yang ke-27. Wa ja'alna fiha rawasiya syami. Nah, di sini perhatikan syanya di sini harus berbeda dengan fa. Sya ini sya, jangan fa ataupun sa. Syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Perhatikan di sini kita identifikasi lamnya ini berharokat sukun, maka dibaca wa ja'alna, nunnya ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan mad tabi'i.
Waja'alna fiha semuanya mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Fiha rawasiyasya wawunya dibaca panjang, ada tanda alifnya, panjangkan 2 ketukan. Syamikhatiu sinnya dibaca panjang, ada tanda harokat ini, dan khoknya ini dibaca panjang juga. Syamikhatiu kasroh tanwin bertemu dengan wawu, ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Syamikhatiu wa as. Ada huruf sin yang berharokat sukun dibaca wa asqaina. Ada ya sukun dibaca qoina, nunnya dibaca panjang, mimnya ketemu dengan mim, ini dibaca idgham mimi, didengungkan. Wa asqainakum, didengungkan karena ada mim sukun yang bertemu dengan mim, ini hukumnya dibaca idgham mimi ataupun idgham mithli, dipanjangkan, didengungkan. Asqainakum ma'an, mad wajib mutasil, panjangkan 6 ketukan. Ma'an furata bukan furatan. Ini namanya mad iwad, dibaca furata, jangan furotan, dan roknya di sini panjangkan karena ada tanda alifnya, mad tabi'i 2 ketukan. Kita ulangi. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-28. Perhatikan cara membacanya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wai ada ya sukun, ini dibaca wailun. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya, ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Yauma idzil, ada ya wawu sukun dibaca yauma idzil. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam, ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, jadi dimasukkan tanpa berdengung. Idgham bila gunnah itu artinya, idgham artinya memasukkan bila gunnah tanpa berdengung, jadi dimasukkan tanpa berdengung. Yauma idil, jangan dibaca yauma idil, tidak boleh. Dan di sini ada lam yang berharokat sukun, kita baca lil mukadzi, tadinya berharokat tasydid, kita baca mukadzi bin, baiknya berharokat kasroh, ada ya sukunnya, dipanjangkan 2 ketukan, dan nunnya di sini dimatikan mad adil sukun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-29. Perhatikan cara membacanya. Kita baca pada ayat yang ke-29. Perhatikan cara membacanya. Intoniku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intoniku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Perhatikan, nun sukun bertemu dengan huruf to, ini hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, jadi cara membacanya ingto, itu namanya ikhfa. Jangan langsung kita baca intoniku, tidak boleh, harus diikhfakan, disamarkan, seperti itu. Intoniku, mad zaid munfasil dipanjangkan 5 ketukan. Intoniku ila, lamnya dibaca panjang, dipanjangkan 2 ketukan. Ila ma, mimnya dibaca panjang, ada tanda alifnya, mad tabi'i panjangkan 2 ketukan.
Ma kuntum bihi, nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan. Kuntum bihi, mim sukun bertemu dengan ba, ini hukumnya dibaca ikhfa syafawi. Ma kuntum bihi tukadzibun, tukadzi, dalnya berharokat tasdid, maka ditekan dimasukkan ke dalam huruf dal. Ba-nya dibaca panjang, ada wawu sukunnya matobi'i, panjangkan 2 ketukan, dan ada nun di sini dibaca mati sukun, mata ada sukun, ada tanda waqaf ataupun berhenti. Intoniku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Selanjutnya kita baca dari sini, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Intoniku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-30. Perhatikan cara membacanya. Intoniku ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Bedakan ini fa dengan sya. Nah, ini susah agak bagi para pemula, jangan sampai keliru ataupun terbalik. Ini fa, tempelkan ujung lidah kita kepada gigi kita bagian depan. Fa, thalathi syu'ab. Jangan semuanya salasi syu'ab. Nah, yang ini fa, fi, syu. Thalathi syu'ab. Intoniku ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Di sini ba-nya dibaca sukun ataupun mati. Intoniku ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Ab, ba-nya dimatikan ketika tanda waqaf berhenti. Dan di sini perhatikan qafnya dibaca panjang, mad za'i munfasil, panjangkan 5 ketukan. Intoniku ila, sama, ini dibaca mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan, jangan panjang-panjang. Ila dhilling di, dhilling ada lam yang berharokat tasid, kita tekan, kita masukkan, kita idghamkan. Dhilling di, panjangkan, ada ya sukunnya, mad tabi'i 2 ketukan. Thalathi, lamnya panjangkan, ada tanda fathah seperti ini. Syu'ab, syu'ab, ba-nya berharokat kasrah tanwin, maka ketika berhenti ini dibaca mati ataupun dibaca sukun seperti itu. Intoniku ila dhilling di thalathi syu'ab. Kita baca dari sini. Intoniku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intoniku ila dhillin di thalathi syu'ab. Syu'ab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah belajar bersama-sama, yaitu kita telah belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dan metode seperti ini khususnya untuk para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar dan mempelajari Al-Quran. Jadi harapan kami video ini menjadi contoh ataupun edukasi bagaimana cara mudah membaca Al-Quran, yaitu pada juz 29 pada surah Al-Mursalat pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi kunci untuk menghafalkan Al-Quran ataupun kunci kita membaca Al-Quran dengan tartil, tentunya kita harus mengetahui hukum-hukum tajwidnya dengan benar. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui mana huruf yang dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek, mana huruf yang dibaca gunnah ataupun berdengung, mana huruf yang bisa dibaca idhar ataupun jelas. Semoga
metode ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi khususnya bagi para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar dengan Al-Quran. Semoga memberikan manfaat dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.